Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini atas penyertaan dari Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah pagi hari ini dibuka dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita tenangkan hati dan pikiran kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita memuji memuliakan kebesarannya dengan pujian Sungguh Besar Kau Allahku di KPPK nomor 14. Bintang gemerlapan dan bunyi
Hati kami memuji Engkau Tuhan. Sungguh besar akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh kasih-Mu yang besar, kami diselamatkan di dalam karya Kristus di kayu salib. Oleh kasih Allah yang besar, kami orang-orang yang seteru Allah menjadi sahabat-sahabat Allah. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu limpah besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, ampuni kami di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang kami lakukan yang jauh daripada perkenanan Tuhan. Kami seringkali memberontak kepadamu Tuhan, ampuni. Dan biarlah sungguh kiranya pengampunan-Mu kami diperkenankan, kami dilayakkan di hadapan Allah. Dan biarlah sungguh Tuhan menemukan kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih pada kesempatan minggu hari ini. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan yang telah menuntun, membimbing, menggerakkan kami untuk boleh hadir di dalam ibadah minggu hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Mari berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, agar sungguh-sungguh ibadah yang kami lakukan menjadi satu ibadah yang memuliakan Tuhan. Berkatilah setiap kami Bapa yang terlibat di dalam pelayanan. Oleh anugerah-Mu Tuhan memimpin, menolong kami. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah ada di dalam ruangan ini. Biarlah sungguh-sungguh mereka boleh diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, secara khusus di antara mereka, ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh oleh karena sakit. Ya Tuhan, ya Allah kami, dari tempat ini Tuhan namamu berdoa, uluran tangan kasih kuasa-Mu Tuhan melawat Tuhan menjamah mereka, sehingga setiap mereka yang saat ini sedang sakit dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka juga boleh pulih, mereka juga boleh sembuh, dan pada minggu berikutnya mereka boleh hadir di tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami. Jemaat-jemaat yang dengan sengaja melalaikan diri untuk tidak beribadah kepada Tuhan, sungguh hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan melawat dan menjamah hati mereka. Ingatkan mereka dengan cara-Mu Tuhan, dan bawa mereka kembali dengan cara-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh kembali setia, mereka boleh kembali diberi gairah untuk boleh sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati mereka di dalam segala hidup mereka, di dalam iman, dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sepenuhnya serahkan rangkaian ibadah kami minggu hari ini. Mari berkati, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri dengan umat Allah sepanjang abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu lanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 色土心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，
受赦埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而固的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Jemaat sekalian, kita masih tetap berdiri. Hanya di dalam namanya lah ada sumber pengharapan, sumber pertolongan yang begitu setia menjaga kita. Dan hanya dalam kuasanya lah pasti tersedia kemenangan. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita memuji muliakan namanya dengan pujian hanya di dalam namanya. Kita mau baca bacaan bertanggapan kita, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai 14. Jika jemaat sudah menemukan, katakan amin. Amin. Oke, kita baca dengan silih berganti. Pada ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama.
Judul perikop, Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Ayat ke-14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bacaan bertanggapan kita sampai di sini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita sambil mengangkat pujian, bagikan ke semua orang di KPPK nomor 368. Biarlah setiap kita dapat membagikan kasih kita kepada semua orang.
biarlah kita sungguh boleh menjadi satu percikan kecil yang bisa mengobarkan api yang besar yang dapat menghangatkan orang di sekitar kita. Kehidupan kekristenan kita hendaknya menjadi sesuatu sekalipun kita hanyalah sekelompok kecil orang. Tetapi ketika kehidupan kita itu menjadi berkat, kehidupan kita baik, maka itu akan bisa mengobarkan, ya, itu akan bisa memancarkan satu kehangatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Hendaknya percikan-percikan kehidupan kekristenan kita sungguh boleh orang lain nikmati di dalam dia bersahabat dengan kita, di dalam dia berelasi dengan kita, di dalam dia mengenal kita. Orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah sungguh lewat pujian yang baru kami nyanyikan, menyadarkan kami kembali akan kehidupan kami orang-orang yang Tuhan telah tebus di dalam Kristus Yesus. Untuk kami boleh menjadi satu percikan kecil yang dapat mengobarkan api yang besar, yang dapat menghangatkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kehidupan kekristenan kami yang Tuhan telah panggil dan selamatkan ini, sekalipun kami di dalam jumlah yang kecil, tetapi kehidupan kami yang baik itu dapat mengobarkan, dapat memancarkan cahaya yang besar kepada dunia. Karena itu Bapa, di dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan kami, oleh anugerah Tuhan di dalam Roh Kudus menolong dan memimpin kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, untuk sungguh boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih saat ini Bapa, di dalam rangkaian ibadah minggu hari ini, setelahnya kami memuji menyembah Tuhan di dalam puji-pujian kami. Kami saat ini mau kembali merendahkan diri kami di hadapan Allah. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Karena itu tolong kami, mampukan kami untuk menangkap setiap firman yang disampaikan, sehingga sungguh oleh firman-Mu kami dibentuk, kami dituntun, kami diarahkan, kami dibimbing untuk kami menjalani kehidupan yang sungguh memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan waktu kami di dalam pemberitaan firman. Hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman hari ini, mari berkati, agar sungguh setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba itu sungguh bersumber daripada firman yang hidup, dan sungguh setiap kami diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Shalom. Ya, senang sekali kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah minggu hari ini. Sekalipun di antara jemaat hari ini, beberapa di antara jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, mereka saat ini sedang di dalam kondisi yang kurang sehat, kurang fit, sehingga mereka tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Nah, karena itu menjadi doa kita bersama, doakan untuk jemaat agar setiap jemaat terus boleh di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka selalu diberi sehat, diberikan kuat oleh Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan akan perenungan firman Tuhan dari kitab Ibrani. Pasal pertama, masih di pasal pertama, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 tadi sudah dibaca. Karena itu saya tidak lagi akan membaca secara keseluruhan, tapi saya hanya akan lebih fokus pada ayat 10, 11 dan ayatnya yang ke-12. 11, 10, 11 dan 12 saya akan membaca sekali lagi bagian firman ini. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya ya Tuhan,
Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dijelaskan bahwa Yesus Kristus, ini minggu lalu ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah penyataan diri Allah yang secara sempurna kepada manusia. Jadi minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah penyataan diri Allah yang secara sempurna kepada manusia. Itu dikupas dari ayat yang pertama, dari pasal 1 ayat pertama sampai yang keempat. Di situ sudah dijelaskan dengan terang benderang bahwa di masa perjanjian lama, Allah di dalam berbagai cara dan dengan berulang-ulang, Ia berbicara kepada umat manusia melalui perantaraan nabi-nabi, dan juga lewat peristiwa-peristiwa supranatural. Namun kemudian di akhir zaman ini Allah berbicara, atau Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan perantaraan manusia Kristus. Itu di ayat 1 dan 2, yaitu Allah yang menjadi manusia, dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Karena itulah penulis kitab Ibrani memulai tulisannya, di dalam kitab Ibrani memulai tulisannya di pasal pertama kitab Ibrani, dengan ia memaparkan, dengan dia menonjolkan tentang Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana ia menonjolkan tentang Yesus Kristus, dengan cara dia membandingkan Yesus Kristus dengan malaikat. Jadi penulis kitab Ibrani memaparkan dan menonjolkan tentang Yesus Kristus. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ia membandingkan Yesus Kristus dengan malaikat. Yesus Kristus dengan alam semesta. Jadi dia mencoba membandingkan Yesus Kristus dengan malaikat, Yesus Kristus dengan alam semesta. Di ayat 2, 3, dan 4, di situ penulis kitab Ibrani memaparkan bahwa di dalam diri Yesus Kristus Allah menjadikan alam semesta. Dikatakan bahwa ayat yang kedua itu dikatakan bahwa kemudian Yesus Kristus adalah Allah. Di dalam diri Yesus Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Atau dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal di dalam penciptaan. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu masih di dalam kitab Ibrani. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dengan kata lain bahwa di dalam diri atau di dalam pribadi Yesus Kristus, Yesus Kristus memancarkan kemuliaan, keagungan Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam diri Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Bandingkan Yohanes 14 ayat 9.
Dia katakan barang siapa telah melihat aku, melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Lalu kemudian di bagian terakhir di ayat yang keempat, penulis kitab Ibrani membuat sebuah kesimpulan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat, ayatnya yang keempat. Nah, inilah inti dari firman Tuhan yang disampaikan pada minggu yang lalu yang kita sudah dengarkan. Nah, sekaligus firman Tuhan minggu lalu itu mengajak kita, orang beriman, orang percaya, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itulah kepercayaan yang mutlak dan benar dan tidak dapat diragukan akan kebenarannya. Itulah kita mulai mengerti mengapa penulis kitab Ibrani menonjolkan di dalam pemaparannya tentang Yesus Kristus, yaitu untuk meyakinkan orang-orang percaya pada waktu itu yang ada di dalam penganiayaan, yang ada di dalam penderitaan karena kekejaman pemerintahan Romawi. Jadi mereka diyakinkan, mereka diteguhkan bahwa Yesus Kristus yang mereka percaya adalah benar, adalah Allah yang sanggup dan mampu akan menolong mereka. Hal yang sama juga disampaikan kepada kita bahwa kita didorong untuk percaya, mengimani Yesus Kristus adalah Allah, untuk tidak lagi meragukan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ini kira-kira inti dari khotbah minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan melanjutkan akan pembahasan firman Tuhan dari kitab Ibrani. Masih di dalam pasal yang pertama, masih dalam pasal yang sama pada minggu yang lalu, yaitu dari ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Nah, kita akan melanjutkan, kita akan kembali belajar, melihat tentang pribadi, tentang Yesus Kristus. Nah, minggu ini kita akan lebih memahami bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, ada dari kekal sampai kekal. Yesus Kristus ada dari kekal sampai kekal. Itu diambil dari ayat Nats hari ini, ayat 10, ayat 11, dan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Dia ada dari kekal sampai kekal. Pernahkah Bapak Ibu menemukan atau meraba atau melihat di bumi ini atau di dunia ini yang sifatnya kekal? Pernahkah Bapak Ibu menemukan, melihat, meraba, menemukan di dalam dunia ini sesuatu yang sifatnya kekal? Apa itu kekal? Kekal itu berarti tidak berawal, tidak berakhir, selamanya tidak berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah menemukan atau melihat hal yang demikian? Saya berpikir bahwa jawabannya adalah pasti tidak pernah. Kita tidak pernah menemukan itu. Tetapi sebaliknya yang kita temukan, yang kita lihat, yang kita raba adalah semuanya kesementaraan. Seperti uang, seperti emas, seperti harta, misalnya istri, suami, anak, orang tua, rumah, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat sementara. Maafkan saya kalau itu salah. Tetapi saya berpikir-pikir bahwa apa yang saya sebutkan, yang kita raba, yang kita lihat, pada akhirnya kita terus disadarkan bahwa semuanya hanyalah sementara. Benar atau salah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika yang kita temukan sifatnya sementara, karena itu saya mau mengajak kita, mari kita memperhatikan dan mari kita mengerahkan fokus kita
pada satu pribadi yang kekal, pada satu pribadi yang tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan akan datang, dari kekal sampai kekal. Mari kita mengerahkan hati dan pikiran, perhatian kita kepada pribadi ini. Dia adalah Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak berawal dan tidak berakhir, Dia kekal adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita melihat dengan jelas bahwa Yesus Kristus ada dari kekal sampai kekal, untuk kita melihat lebih jelas tentang Yesus Kristus dari kekal sampai kekal, maka kita dituntun, kita diarahkan oleh penulis kitab Ibrani dengan ia menjelaskan dan memaparkan satu relasi antara Kristus dengan dunia yang diciptanya. Waktu penulis membandingkan Kristus dengan para malaikat di ayat 6 dan ayat yang ke-7, penulis melukiskan bahwa malaikat itu bagaikan badai atau angin atau bagaikan api. Badai atau angin ataupun api itu merujuk kepada sesuatu yang tidak tetap, sesuatu yang bisa berubah. Sedangkan Kristus memiliki tahta dan tongkat pemerintahan yang tetap sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-8. Jadi ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, penulis kitab Ibrani melukiskan malaikat itu bagaikan badai, api, yang merujuk kepada sesuatu yang dapat berubah, yang tidak tetap. Lalu kemudian ayat yang ke-8, Kristus itu digambarkan, dikatakan bahwa ia memiliki tahta dan tongkat pemerintahan yang tetap sampai selama-lamanya. Nah, sekarang waktu penulis membandingkan Kristus dengan alam semesta, dia melukiskan di ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ini berbicara tentang alam semesta. Lalu kemudian dibuat kesimpulan di sana, dikatakan semuanya akan binasa. Tetapi Engkau tetap ada. Terlihat di sini perbedaan antara Kristus dengan langit dan bumi. Langit dan bumi dicipta, ditetapkan dasarnya. Tetapi suatu hari nanti, suatu waktu langit dan bumi itu akan lenyap. Hanya Kristus disebutkan di sana, hanya Engkau, Tuhan, yang adalah pencipta, yang akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Ayat 11, ayat yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani pada ayat 10 dan ayat yang sampai ayat yang ke-12, sesungguhnya ini bukan langsung tercipta oleh penulis kitab Ibrani. Tetapi kalau kita melihat kembali ke belakang, sebenarnya ayat 10 sampai 12 ini penulis kitab Ibrani itu mengutip dari kitab Perjanjian Lama. Itu di dalam Mazmur 102 ayat 26 sampai 29. Yang berbunyi seperti ini. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi. Perhatikan di ayat 11, ayat 10, 11, 12 ya. Ini dikutip dari Mazmur. Ini Mazmur yang saya baca. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucumu, anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu pemazmur menulis mazmur ini,
Pemazmur sendiri tidak mengerti, tidak menyadari bahwa yang dimaksudkan kepada mereka, yang diwahyukan kepada mereka itu adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena kita harus akui bahwa wahyu yang diberikan pada masa perjanjian lama kepada para nabi di dalam perjanjian lama itu sifatnya masih kabur. Sampai pada kitab Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai 12, barulah kita mulai menjadi jelas. Perjanjian lama, kepastian bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan alam semesta itu masih sifatnya samar-samar. Tetapi sampai di perjanjian baru, di kitab perjanjian baru, barulah kita diyakinkan, kita diteguhkan, kita dibukakan bahwa Allah anak, yaitu Yesus Kristus yang disebut firman di dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah satu media, satu sarana yang dipakai untuk menciptakan langit dan bumi atau alam semesta. Kita bisa bandingkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Inilah yang dimaksud, inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 26. Yang Paulus katakan adalah satu rahasia yang kemudian disingkapkan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 26, Paulus katakan seperti ini. Inilah rahasia yang tersembunyi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Yaitu tentang siapa? Yaitu tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada pembandingan antara Sang Pencipta dengan yang dicipta. Yang dicipta disebut alam semesta atau langit dan bumi. Sifatnya apa? Bersifat materi. Jadi yang disebut ciptaan itu disebut alam semesta, langit dan bumi. Tetapi bentuknya atau sifatnya itu materi. Sedangkan pencipta bukan materi. Allah lah yang menciptakan alam semesta yang tidak bersifat materi. Allah sendiri mutlak dan bukan materi. Tidak berawal dan tidak berakhir. Dulu, sekarang, dan akan datang, tidak pernah berubah. Bahkan kitab Wahyu menuliskan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi sifat superior yang melampaui segala ciptaan ada pada diri Sang Pencipta itu. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, untuk kita mengerti tentang Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya. Jadi bukan hanya sekadar kita tahu, oh Yesus adalah penyelamat. Tetapi jauh lebih penting untuk kita memahami bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus Sang Pencipta yang kekal, yang tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan di awal yang saya sampaikan. Pernahkah kita menemukan, pernahkah kita meraba, pernahkah kita melihat sesuatu yang kekal? Kitab Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai 12. Di sana kita menemukan satu jawaban yang pasti, satu jawaban yang mutlak, bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita kenal yang tidak pernah berubah. Sedangkan alam semesta serta segala isinya yang berbentuk materi atau harta, semuanya dapat berubah. Semuanya dapat berubah. Ini dapat berubah, ini dapat berubah. Kursi itu dapat berubah. Gedung ini bisa berubah suatu waktu. Dia akan usang dimakan oleh waktu. Tetapi Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah pribadi yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadi di dunia ini kita mulai dituntun, kita mulai dibawa
bahwa di dalam dunia yang kita hidupi ini ada dua hal, yaitu yang berubah dan yang tidak berubah. Oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita tahu dan kita disadarkan bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Namun kita bersyukur kepada Allah karena kita memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi dasar. Dialah yang menciptakan alam semesta dan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dengan kuasanya sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya, sudah sepatutnya untuk kita beriman kepadanya. Ini penting sekali. Kalau kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah pencipta alam semesta yang menopang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dengan firman dan kuasanya. Dari kekal sampai kekal. Bukankah sudah seharusnya, bukankah sudah sepatutnya untuk kita beriman, untuk kita percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kutipan seorang teolog yang mengatakan seperti ini. Jika kita melihat dunia yang berubah sebagai sasaran terakhir kita, tetapi tidak memandang kepada Dia yang tidak berubah, kita akan kehilangan arah. Coba kita baca sama-sama ya, supaya kita pahami. 1, 2, 3. Jika kita melihat dunia yang berubah sebagai sasaran terakhir kita, tetapi tidak memandang kepada Dia yang tidak berubah, kita akan kehilangan arah. Nangkap ya? Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menaruh harapan, kita menaruh percaya kita pada dunia yang dapat berubah, kepada materi yang dapat berubah, dan kita mengabaikan Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan akan datang, maka kita sedang keliru. Kita sedang salah. Kita sedang salah arah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sering diarahkan. Jangan sampai karena mengejar harta materi lalu kemudian engkau meninggalkan Tuhan. Karena pergumulan hidup lalu kemudian engkau tinggalkan Tuhan. Engkau tidak ke gereja karena engkau mengejar harta, mengejar benda materi. Apakah materi itu penting-penting? Apakah materi itu perlu-perlu? Tetapi karena engkau mengejar materi, harta benda engkau kejar lalu engkau melupakan Tuhan, engkau sedang keliru. Ketika penulis kitab Ibrani membandingkan tentang alam semesta dan materi, itu sifatnya berubah. Artinya bahwa apa yang kita sedang kejar, apa yang sedang kita kejar, lalu kemudian melupakan sesuatu yang tidak berubah. Bukankah sesuatu yang salah? Bukankah sesuatu yang konyol? Bahwa pada akhirnya yang saya kejar itu pada akhirnya akan berubah, pada akhirnya akan hilang. Celakalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta dari kekal sampai kekal. Dialah yang menopang segala alam ciptaan ini dengan kuasa firman-Nya. Dia tidak pernah berubah. Karena itu salahlah kita ketika kita hanya mengejar materi tetapi kita melupakan yang menopangnya. Tetapi yang benar adalah mari kita menaruh harapan kita. Mari kita menaruh percaya kita kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Mari kita menaruh harapan, percaya kita kepada Yesus Kristus yang tidak berubah. Dialah yang menciptakan, dialah yang meletakkan dasar bumi ini. Dialah yang menopang alam semesta ini dengan kuasa firman-Nya. Dia yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan akan datang. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Karena itu salahlah kita ketika kita tidak percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat dengan jelas akan pemaparan firman hari ini,
bahwa segala sesuatu akan menjadi usang. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berubah. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak tetap. Masihkah kita mau menaruh harapan kepadanya? Masihkah kita mau menaruh harapan kita kepadanya? Boleh enggak saya punya harta? Boleh sekali. Boleh enggak saya punya rumah? Boleh sekali. Boleh enggak saya punya suami? Boleh sekali. Boleh enggak saya punya istri? Boleh sekali. Boleh enggak saya punya gedung? Boleh. Boleh. Namun harus saya akui bahwa semuanya itu akan berubah. Semuanya itu akan usang. Semuanya itu akan berubah dan suatu waktu akan berakhir. Karena itu ketika saya menaruh harapan saya kepada hal-hal materi itu, maka suatu waktu saya akan kecewa. Suatu waktu saya akan menjadi frustasi, saya akan menjadi kecewa. Ternyata, karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya, untuk menaruh harapan kepada yang tidak pernah berubah. Siapa dia? Yaitu Allah. Disebut di dalam kitab Ibrani, engkau tidak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus, dia adalah sang pencipta yang kekal. Dia yang telah menjadi manusia dan yang akan berkuasa sampai kekekalan, yang akan menaklukkan segala kuasa yang ada. Mari kita menaruh iman percaya kita dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang tidak berubah. Andalkan Dia di dalam setiap kehidupanmu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu. Andalkan Dia, percayakan seluruh kehidupanmu kepadanya. Sebab pengandalanmu kepada Yesus Kristus, pengandalan yang tidak akan membawa kekecewaan. Sebab Dia tidak pernah berubah. Dia dari kekal sampai kekal tidak pernah berubah. Karena itu kita mulai mengubah konsep kita. Kalau mungkin selama ini kita menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang sifatnya materi yang bisa berubah. Sekarang kita ubah. Saya mau mulai hari ini, saya mau menaruh pengharapan percayaku kepada Yesus Kristus. Yang tidak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap setia. Mari tetap percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Apapun kondisinya, apapun keadaan. Kalau penerima surat kitab Ibrani, orang-orang kudus, orang-orang percaya pada masa itu ada di dalam kekejaman penjajahan Romawi. Mereka diteguhkan, mereka diyakinkan bahwa kepercayaanmu kepada Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Maka kamu tidak akan dikecewakan. Kamu tidak akan kecewa di dalam mengimani kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang sama disampaikan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Hari ini kami kembali diteguhkan. Kami kembali diyakinkan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah mendapatkan kami dan yang telah memanggil kami boleh percaya kepadanya, adalah Allah pencipta langit dan bumi dari kekal sampai kekal. Pencipta langit dan bumi dan yang akan berkuasa selamanya atas segala alam ciptaan ini. Kami mau menaruh percaya, kami mau menaruh iman kami hanya kepada Dia. Bahkan oleh Dia kami menerima anugerah keselamatan melalui karya salibnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ampuni kami jika selama ini kami sudah menjadi Kristen tapi kami masih menaruh percaya dan harapan kami kepada hal-hal yang materi. Ampuni kami. Dan hari ini kami diingatkan dan didorong untuk hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kami. Dari Dialah pertolongan kami yang akan berkuasa di dalam kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita.
Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian tak satu pun. Dalam pengulangan kedua, kita akan menjalankan persembahan. Untuk petugas persembahan dapat mempersiapkan diri. Tidak ada kasih yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya di dalam hidup kita. Bahkan setiap pergumulan kita yang begitu berat pun, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, karena kasih Tuhan melebihi apapun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan setiap kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan mengajar kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah salah satu sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami dan sumber kemenangan kami. Dan kiranya kami tahu bahwa Tuhan, kasih Tuhan terlebih dari apapun dalam hidup kami. Tuhan, kami juga sudah menjalankan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai dan dikelola dengan baik di tempat ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat sekalian, pesan duduk kembali. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini. Apakah hari ini ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita yang di atas? Apakah ada? Ya, tidak ada ya. Oke, yang di bawah juga sama ya, tidak ada ya. Mari hari ini memang cukup banyak jemaat yang tidak hadir ya. Memang kita harus akui bahwa saat ini kondisi Pontianak dan sekitarnya memang sedang lagi musim ya kata orang ya, lagi musim batuk, pilek ya, demam ya. Jadi memang cukup banyak orang yang sedang batuk, pilek ya. Tapi kalau Tuhan masih berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan, mari tetap setia, mari tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Tadi malam saya berkhotbah di dalam renungan pemuda pada malam tadi. Kami belajar satu firman Tuhan dari Yesaya. Ya, dia katakan begini bahwa celakalah orang-orang yang mengandalkan manusia tetapi yang melupakan Tuhan. Itu mirip-mirip dengan firman Tuhan hari ini, bahwa hendaknya kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab pertolongan kita sungguh hanya dari Tuhan. Ya, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan hidup, namun tetaplah percaya Tuhan akan membukakan jalan dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Oke Bapak Ibu Saudara, sampai minggu ini kita belum bisa wartakan tentang kelompok ya, karena memang sekretaris tadi malam kemarin saya chat Afin, katanya laptop saya ada di rumah. Jadi tidak bisa tidak bisa edit data. Jadi mungkin minggu depan baru bisa ya. Doakan supaya Afin juga boleh kembali pulih, sehat ya, dan boleh mengubah data atau mengedit, menambahkan data jemaat yang di dalam kelompok kecil ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah buatkan, cuman memang ada beberapa data jemaat yang tidak ada di dalam, jadi kita belum bisa tampilkan karena takut ada salah persepsi di dalamnya. Jadi betul-betul semua data jemaat di dalam baru kita akan bacakan ya. Doakan supaya minggu depan sudah bisa kita bacakan ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam warta jemaat. Saya tidak dapat warta hari ini ya. Boleh dibukakan Des ya. Ini jadwal pelayanan pada minggu depan. Dengan tema ini masih berbicara tentang kitab Ibrani ya, yaitu keselamatan yang tidak terbantahkan. Ya. Jadi ketika kita melihat kemarin tentang Yesus Kristus itu adalah penyataan diri Allah, hari ini kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta dari kekal sampai kekal. Minggu depan kita akan belajar bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak terbantahkan. Nah ini penting. Pembicara adalah penginjil Kris. Minggu depan saya ada jadwal khotbah di luar, jadi saya tidak bisa khotbah. Jadi akan diisi oleh penginjil Kris, pemimpin pujian Majelis San Liong ya, backing vokal Milna dan Desi, musik Majelis Eko ya, petugas persembahan Ibu Asiu. Apakah ada Ibu Asiu? Ibu Asiu dan Ibu Amung. Ya.
Minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dipersiapkan, yang dijadwalkan untuk melayani boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Nah, lanjut lalu kemudian ini jadwal pelayan pada sekolah minggu dengan tema firman Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan, cerita firman Tuhan. Devi pemimpin pujian penginjil Kris, dan Desi musik saudari Milna. Lalu kemudian petugas ibadat tunas remaja, pembicara Ibu Esther, pemimpin pujian Desi, singer Weni dan Novi, pemusik Asau, Jose dan Abu, petugas persembahan Joyce, LCD Raymond. Lalu kemudian ini persembahan yang masuk pada minggu yang lalu, kantong persembahan ibadah raya sebesar Rp818.000. Kemudian ibadah sekolah minggu 109.000, ibadah tunas remaja 339.000, pemuda 50.000. Lalu kemudian ini persembahan persepuluhan yang masuk, keluarga Bapak Marno Ambarita dan keluarga ya 200.000. Ada lagi? Oke, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang mengikuti ibadah secara online, jika saudara ingin memberikan persembahan saudara kepada gereja untuk mendukung pekerjaan pelayanan di gereja, silakan Bapak Ibu langsung di scan barcode di beberapa aplikasi, dan juga boleh langsung di nomor rekening gereja kita yang tertera di layar Anda saudara hari ini. Nah, kiranya sungguh segala yang telah saudara kerjakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja, Tuhan yang akan memberkati kita semua. Ini sudah di minggu lalu ya. Diwartakan kembali bahwa untuk pengganti majelis acing itu akan digantikan oleh Ibu Juncai. Nah, kita akan wartakan selama 3 minggu berturut-turut. Jika tidak ada sanggahan dari jemaat, maka kita akan melantik Ibu Juncai sebagai majelis gereja untuk melanjutkan periode kemajelisan yang ada sampai 2023. Oke, kemudian ini sebenarnya ini karena keterlambatan dan kelupaannya minggu lalu. Harusnya ini sudah minggu lalu ya. Seorang mahasiswa praktek yang akan melayani bersama dengan kita di GKKB Kumpai itu dari STTP, Sekolah Tinggi Teologi Pontianak, atas nama Hiskia. Boleh berdiri, mana Hiskia? Boleh berdiri? Iya. Ya. Oke, silakan duduk Hiskia. Ya, Hiskia ini akan melayani bersama dengan kita. Dia saat ini sedang menempuh atau sekolah di sekolah teologi. Dia sudah masuk di semester 4 di STTP. Nah, karena itu dukung di dalam doa untuk saudara Hiskia di dalam pembentukan di STT dan juga di dalam praktek pelayanan di gereja kita. Dia datang di gereja itu hari Jumat sore sampai pulang itu di hari Senin pagi. Ya, jadi doakan supaya Hiskia boleh banyak belajar di gereja ini, dan dia akan banyak membantu di tunas remaja, pemuda, dan juga tentunya akan dilibatkan di dalam pelayanan di umum dan juga di sekolah minggu. Ya, terima kasih Hiskia. Nah, Bapak Ibu kalau mau kenalan, mungkin satu-satunya orang tertinggi di Kumpai ya. Saya pikirin saya tinggi, ternyata saya pendek sekali ketika dekat dengan Hiskia ya. Ya, bapaknya juga sangat tinggi gitu ya. Oke ya, bersyukurlah yang tinggi ya. Tapi juga kami bersyukur ya. Walaupun kami tidak setinggi dia, tapi kami juga tetap bersyukur ya. Oke Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada? Oke. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, doksologi puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita akan menerima doa berkat. Setelah itu kita akan menyanyikan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji
jemaat sekalian, pulanglah ke rumah dan tetaplah beriman dan menaruh harapan. Percaya kita kepada Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi dari kekal sampai kepada kekekalan, yang menopang segala alam ciptaan ini dengan kuasa firman-Nya, dan yang akan datang dan berkuasa selamanya, dan yang akan menaklukkan segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Karena itu beriman dan percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan biarlah oleh pimpinan Roh Kudus menolongmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan kuasa-Nya. Dan biarlah berkat Allah Tritunggal menyertai memimpin engkau dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh, sampai ketemu kembali pada minggu depan.